Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan perlawanan Kesultanan Ternate, Demak, dan Kesultanan Aceh. Pengertian Perang Ternate Portugis adalah peperangan antara Kesultanan Ternate dan Portugis yang dilancarkan oleh Sultan Bagulah untuk membalas pembunuhan Sultan Hadron dan mengusir Portugis dari Ternate. Faktor penyebab perlawanan rakyat Ternate terhadap bangsa Portugis melakukan monopoli perdagangan. Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka. Awal mula penyerangan Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate juga melakukan perlawanan terhadap Portugis yang dipimpin oleh Sultan Bagulah. Kedatangan Portugis ke Maluku pada awalnya disambut baik dan Portugis membangun pos dagang di Ternate dan berharap Portugis bisa menjadi pembeli rempah-rempah dengan harga tinggi dari Ternate. Namun saat Portugis mengetahui kalau Ternate menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Maluku, hal ini justru menimbulkan masalah. Portugis berniat untuk menguasai perdagangan rempah di Ternate dan Maluku dengan dipimpin oleh Sultan Bagulah. Rakyat Maluku menyerang pos-pos perdagangan dan pertahanan Portugis di Maluku. Hasilnya di tahun 1575 Portugis pergi dari Maluku dan Ternate. Mencapai puncak kejayaan di masa pemerintahan Sultan Bagulah, perlawanan kerajaan Demak pada Portugis. Perlawanan untuk mengusir Portugis dari Indonesia juga dilakukan oleh Kerajaan Demak yang bertujuan untuk mengusir Portugis dari Malaka. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Sabrang Lor atau Adipati Unus yang mengumpulkan dan mengirimkan pasukan dari Jawa, Makassar serta Lampung. Kerajaan Demak dan pasukan perangnya ini kemudian bekerja sama dengan Kerajaan Aceh dalam usaha merebut pelabuhan Malaka. Sayangnya penyerangan pada pasukan kerajaan berada di penyerangan pada pasukan Portugis ini gagal karena pasukan kerajaan Demak mengalami kekurangan persenjataan. Namun perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan Demak dan kerajaan Aceh dalam melawan Portugis ini mampu membuat Portugis mengalami kekurangan bantuan ketika berada di Maluku. Hal inilah yang kemudian membuat Portugis mulai keluar dari Indonesia. 3. Perlawanan Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate juga melakukan perlawanan terhadap Portugis yang dipimpin oleh Sultan Bagulah. Datangan Portugis ke Maluku pada awalnya disambut baik dan Portugis membangun pos dagang di Ternate dan berharap Portugis bisa menjadi pembeli rempah-rempah dengan harga tinggi di Ternate. Namun saat Portugis mengetahui kalau Ternate menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Maluku, hal ini justru menimbulkan masalah. Dari rakyat Maluku di bawah pemimpin Kerajaan Ternate berjuang penuh semangat mempertahankan kemerdekaannya, tetapi kali ini Ternate belum berhasil mengusir Portugis. Untuk sementara Portugis dapat menguasai Maluku. Pada tahun 1565 rakyat Ternate bangkit kembali melawan Portugis di bawah pimpinan Kesultanan Hairun. Portugis hampir tersendak tetapi kemudian melakukan tindakan licik. Sultan Hairun diajak berunding. Untuk itu Sultan Hairun diundang agar datang ke benteng Portugis dengan jiwa kesatria dan
Tanpa perasaan curiga, Sultan memenuhi undangan Portugis. Tetapi apa yang terjadi? Setiba di benteng Portugis, Sultan Hairun dibunuh. Peristiwa itu membangkitkan kemarahan rakyat Maluku. Perlawanan umum berkobar lagi di bawah pimpinan Sultan Baabullah. Penggantian Sultan Hairun pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut oleh Ternate. Dengan demikian, rakyat Ternate berhasil mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan Portugis. Pada tahun 1560-an, ketika Muslim di Ambon meminta bantuan dari Sultan untuk mencegah orang-orang Eropa yang mencoba mengkristenkan daerah tersebut, Sultan Hairun pun mengirimkan sebuah armada di bawah pimpinan Kaijili Bab untuk mengepung Taniwi pada tahun 1563. Namun pengepungan ini dibatalkan setelah 3 kapal Portugis datang. Selama beberapa waktu setelah tahun 1564, orang-orang Portugis terpaksa meninggalkan Ambon secara keseluruhan. Walaupun mereka kembali menetap di sana pada tahun 1569, Baab juga ikut andil dalam sebuah ekspedisi ke bagian utara Sulawesi pada 1563 untuk membawa wilayah tersebut ke dalam kuasa kesultanan pimpinan ayahnya. Petinggi Portugis memahami bahwa penaklukan semacam ini akan diikuti dengan penyebaran agama Islam yang dapat menggoyahkan posisi mereka di Nusantara, sehingga mereka pun berusaha mendahulunya dengan usaha pengkristenan penduduk Manado, Pulau Siau, Kailidipang, dan Toli-Toli. Antara lain, selepas perselisihan mengenai kepemilikan Pulau Ambon, Hairun semakin meningkatkan kekuatan Ternate hari demi hari. Perkembangan ini membuat pemimpin-pemimpin Portugis khawatir, sehingga wilayah pengaruh Portugis di Halmahera diserang oleh pasukan-pasukannya. Sebagai penguasa jalur laut, Hairun juga dapat menghentikan pengiriman suplai bahan pangan yang vital dari Moro ke Halmahera ke permukiman Portugis di Ternate. Pada tahun 1570, Kapten Diogo Lopes de Mesquita 1566 sampai 1570 secara resmi melakukan rekonsiliasi dengan sang sultan. Tapi hal ini tidak menurunkan ketegangan antar kedua pihak. Perlawanan Kesultanan Demak untuk mengusir Portugis dari Indonesia. Pada masa kekuasaan Raden Patah, perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis dipimpin oleh Pati Unus. Serangan yang dilakukan pada 1513 untuk dilengkapi dengan kekuatan 100 kapal dan 5.000 pasukan dari Jawa, serta tambahan tentara dari Palembang, hingga jumlah menjadi 12.000 pasukan yang dilakukan oleh Kerajaan Demak, bertujuan mengusir Portugis dari Malaka. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Sambrang Lor atau Dipati Unus, yang mengumpulkan dan mengirimkan pasukan dari Jawa, Makassar, serta Lampung. Berdirinya Kesultanan Demak. Kesultanan Demak berdiri seiring menguatnya kekuatan Portugis di Malaka. Demak melakukan perlawanan terhadap Portugis adalah ancaman kedatangan Portugis dan gangguan Portugis terhadap hubungan dagang antara Demak dan Malaka. Perdagangan yang dijalankan antara Demak dan Malaka adalah beras dan bahan pangan, seperti dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3 oleh Marwati Joenet Pesponegoro pada 1511. Malaka dikuasai Portugis di bawah Jenderal Afonso de Albuquerque dengan mengalahkan Kerajaan Malaka. Tujuan Portugis menguasai Malaka yaitu untuk menguasai perdagangan yang melalui Selat Malaka
atau yang melakukan perdagangan dengan Malaka. Perang Kesultanan Aceh. Perang Aceh Belanda atau disingkat Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada 1873 hingga 1904. Kesultanan Aceh menyerah pada Januari 1904, tapi lawan rakyat Aceh dengan perang gerilya terus berlanjut. Padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh. Belanda melanggar perjanjian Siak, maka berakhirlah perjanjian London tahun 1824. Isi perjanjian London adalah Belanda dan Britania Raya mempersetujukan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara, yaitu dengan garis bintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang melewati perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Perbuatan Aceh ini didukung Britania dengan dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps, menyebabkan perairan jadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Ditandatanganinya perjanjian London 1871 antara Inggris dan Belanda yang isinya Britania memberikan kekuasaan kepada Belanda untuk mengambil tindakan di Aceh. Belanda harus menjaga keamanan lalu lintas di Selat Malaka. Belanda mengizinkan Britania bebas berdagang di Siak dan menyerahkannya di barat kepada Britania. Akibat perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan konsul Amerika Serikat, Kerajaan Italia, dan Kesultanan Utsmania di Singapura. Aceh juga mengirimkan utusan ke Turki Utsmani pada tahun 1871. Akibat upaya diplomatik Aceh tersebut, Belanda menjadikannya sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden Dewan Hindia Frederik Nicholas Nieuwenhuizen dengan 2 kapal perangnya datang ke Aceh dan meminta keterangan dari Sultan Mahmud Shah tentang apa yang sudah dibicarakan di Singapura itu. Tetapi Sultan Mahmud menolak untuk memberikan keterangan. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana dampak perlawanan Sultan Ternate terhadap Portugis? Sultan Ternate apa? Sultan Ternate Ya. terhadap Portugis. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada dari Revalina kelompok 2. Apa? Mengapa serangan Kesultanan Demak Mengapa? Terus? yang dipimpin Pati Unus Udah? Terus? terhadap Portugis Udah? di Malaka mengalami kegagalan. Udah? Ada yang ingin bertanya lagi? Aku mau nanya dong, Serlina Yudi Pratiwi, kelompok 4, Ya. ingin bertanya, bagaimana akhir dari perlawanan Ternate terhadap Portugis? Bagaimana? Akhir dari perlawanan Ternate terhadap Portugis. Ada yang ingin bertanya lagi?
perdagangan Ternate bukan? Hasil akhirnya. Ya. Jawabannya itu hasil dari perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis pada perang tersebut adalah Kerajaan Ternate berhasil mengusir bangsa Portugis dan bangsa Portugis pun bergeser ke daerah Timor Leste dan Flores untuk kembali melakukan perdagangan dan menguasai wilayah tersebut seperti sebelumnya. Boleh dijawab lagi? Udah paham belum? Hah? Lah, Nggak ada suaranya? paham apa ya? Emang nggak kedengeran? Orang nggak ngomong. Nggak ada suara, nggak ada suara. Nah, jadi kenapa bisa gagal itu? Karena Portugis itu mempunyai kapal-kapal yang canggih dan meriam-meriam terbaik. Jadi pada saat menyerang itu rakyat Demak tuh kalah gitu. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Yeyen. Bagaimana dampak perlawanan Sultan Ternate terhadap Portugis? Dampak perlawanan Sultan Ternate terhadap Portugis dilakukan karena monopoli perdagangan dan kebijakan yang dilakukan oleh Portugis merugikan rakyat Ternate. Perlawanan pertama dipimpin oleh Sultan Hairun yang kemudian dibunuh oleh Portugis di Benteng Gamalama pada 1570. Perjuangan rakyat Ternate tidak berakhir. Perlawanannya kemudian dipimpin oleh Sultan Babullah yang bekerjasama dengan VOC. Portugis berhasil dikalahkan dan dipukul mundur ke Pulau Timor. Sudah jelas? Iya, udah. Sekian dari presentasi kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.